berarti publik ingin menunjukkan sesuatu yang lain. Ingin menunjukkan sesuatu lain, dan saya kira itu tidak dibuat-buat ya. Artinya tidak direkayasa. Bahwa ekspektasi publik ini memang mengejutkan ya. Walaupun ini masih 2 tahun lagi kan. Saya langsung ke Prof. Al-Makin. Beliau adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga. Prof. Makin, bagaimana Anda melihat hasil survei? Hasil survei Indopol bahwa Mahfud MD adalah elektabilitasnya tinggi, 17%, kemudian Bu Hovifah 15%, kemudian 11%, kemudian juga Gus Muhaimin adalah 9% sekian itu. Menurut Anda ini fenomena apa nih? Warga NU itu ingin seperti apa nih pemimpinnya? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Yusuf, juga Mas Ratno, dan juga Mas Zainul Munasihin dan Prof. Hikam. Terima kasih ya. Ya, memang sistem saat ini, sistem demokrasi yang multi partai ini memang unik ya. Ada kesempatan ya, ada opportunity, dan ada sistem, dan yang penting saat ini adalah terbuka di publik ya. Hasil ini cukup mengejutkan saya kira ya, karena yang bersangkutan sendiri yaitu Pak Mahfud dan Bu Hovifah secara publik kita belum mendengar apakah beliau mencalonkan diri atau tidak ya. Tetapi publik mempunyai ekspektasi tersendiri. Ini yang menarik gitu ya. Dan ekspektasi itu bisa jadi tidak sama persis atau berbeda dengan apa yang terjadi dengan sistem demokrasi yang ada saat ini ya. Demokrasi saat ini kan melalui partai politik, karena mereka yang berpartisipasi dalam pemilu, dan seharusnya mereka menjadi wadah, menjadi kancah yang akan menentukan calon pemimpin kita, pemimpin eksekutif dan pemimpin legislatif. Tapi publik mempunyai pandangan tersendiri. Ini yang menarik ya. Lah, sejauh mana pandangan ini akhirnya akan berjumpa dengan sistem yang ada. Jadi istilahnya ada realitas kita adalah sistem partai seperti ini, baik itu pemilu lokal maupun pemilu nasional. Tetapi di sisi lain ada ekspektasi publik yang berbeda. Dan ekspektasi publik ini, jika memang survei ini kita percaya, reliabilitasnya, kepercayaannya, berarti publik ingin menunjukkan sesuatu yang lain. Ingin menunjukkan sesuatu lain, dan saya kira itu tidak dibuat-buat ya. Artinya tidak direkayasa, di engineer. Dan ini adalah tantangan. Yang pertama tentu saja adalah tantangan bagi partai politik. Bagaimana bisa memenuhi harapan publik. Bagaimana bisa memenuhi harapan publik, terutama soal, tidak hanya soal kuantitas ya. Selama ini kan demokrasi kita soal kuantitas ya. Mungkin yang perlu kita kejar adalah juga soal kualitas. Baik soal kualitas proses itu sendiri, maupun juga soal kualitas figur gitu ya. Dan dua-duanya ini bisa nanti akhirnya diketemukan bahwa ekspektasi publik ini memang mengejutkan ya, walaupun ini masih 2 tahun lagi kan. Jadi ibaratnya kalau di Jawa itu ada wayang, ini baru jejer gitu ya, baru nancap-nancap wayang gitu ya, tapi belum pada permainan goro-goro di malam hari. Goro-goro kawan keluar kan di malam hari. Tetapi ini sudah menunjukkan bahwa publik mempunyai harapan. Publik mempunyai harapan. Saya kira itu yang perlu ditekankan. Publik mempunyai harapan. Ya. Bro, ini kan bisa nggak menilai ketiga sosok ini? Kepantasan Mahfud MD sosoknya seperti apa sehingga 17% warga NU memilih ya, kemudian Bu Hovifah, kemudian juga Gus Muhaimin. Bisa Anda profiling ketiga sosok ini yang Anda ketahui?
Ya, masing-masing tokoh pasti mempunyai kelebihan ya. Masing-masing tokoh mempunyai rekam jejak dan masing-masing tokoh sudah menunjukkan leadership-nya ya. Kita tentu tahulah Gus Muhaimin atau Caimin mempunyai rekam jejak pada PKB ya. Itu sudah sangat lekat pada figur beliau dan publik mempunyai penilaian tersendiri dan ini tidak direkayasa tentu saja ya, karena publik menilai bagaimana langkahnya dan tadi saya kira ada dua alasan utama itu juga perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian yang kedua yaitu soal Prof Mahfud ya. Saya kira ini menarik karena beliau di samping dulu juga sangat dekat dengan almarhum Gus Dur ya. Beliau sangat dekat ya. Ya, ketika tokoh tentu saja dekat ya. Tetapi saya kira rekam jejak beliau dari satu kabinet ke kabinet yang lain dan kemampuan beliau berkomunikasi dengan publik, pergaulan yang sangat luas dan bagaimana beliau bisa menempatkan diri pada administrasi yang berbeda-beda atau pada presidensi yang berbeda-beda itu sangat menarik ya. Tentu publik melihat itu. Artinya menunjukkan bahwa beliau mempunyai reputasi di mata publik, terutama fleksibilitasnya, kemampuannya bergaul ya. Walaupun beliau tidak mempunyai partai politik seperti Gus Muhaimin ya. Kalau Gus Muhaimin kan jelas leadership-nya di situ. Sementara Bu Khofifah, beliau juga sudah menunjukkan reputasinya sebagai gubernur dan dulu juga sebagai menteri dan ini sudah dicatat. Ya. Lah tantangannya sekarang tantangannya ada dua, satu kepada partai politik. Bagaimana partai politik ini akhirnya bisa memenuhi harapan publik, baik figur yang ada maupun figur alternatif ataupun sistem yang ada. Dalam hal ini adalah sistem leadership, sistem pengkaderan dan lain-lain. Yang kedua pada publik, jika publik ini mempunyai suara, bagaimana cara untuk menyalurkannya? Karena seperti kita tahu ya, misalnya di Amerika kita kan banyak sekali kita menganut sistem Amerika karena sama-sama demokrasi dalam tanda kutip bebasnya ya. Misalnya kasus Obama dulu ya. Obama itu kan publik betul-betul pressure, bahkan publik menjadi sponsor, bahkan fundraising ya. Begitu juga pada kasus Hillary Clinton dan juga pada kasus Joe Biden ya. Tetapi kan kenyataannya di Indonesia terbalik gitu ya. Pada kenyataannya ya artinya tokoh yang mencalonkan itu yang akhirnya banyak berkorban. Sebetulnya ini sangat berat ya. Sementara publik kadang-kadang malah justru hanya berekspektasi, berangan-angan, tetapi untuk urusan fundraising, untuk urusan funding, untuk urusan lobby ke sana kemari, justru malah publik pasif. Tetapi berharap pemimpin yang terbaik. Nah, ini mungkin yang harus ditekan tidak hanya partai politik. Tentu saja kita berharap pada politik, tapi publik juga harus ditekan. Jika memang menginginkan pemimpin sesuai dengan harapannya, dengan impiannya, publik juga harus berusaha. Tidak hanya kemudian hanya menerima atau kemudian hanya sebagai subjek yang sifatnya pasif ya, tetapi juga harus aktif. Nah, ini yang belum ada di dalam demokrasi kita. Demokrasi kita sangat tergantung kepada para pemimpin partai. Terima kasih. Saya kira itu. Prof, ini kan menarik nih. Ada 3 tokoh NU ya, yang tadi hasil survei. Prof Mahfud seperti Anda katakan tadi, luar biasa kapasitasnya, leadership-nya, juga Bu Khofifah dan Gus Muhaimin. Menurut Anda, kira-kira yang terbaik ini ya, yang terbaik gitu ya, formulasi PKB itu apakah Caimin menjadi kingmaker, kemudian meloloskan Mahfud MD menjadi capres atau cawapres, atau seperti apa? Ini menurut Anda ya gitu ya, silakan. Mas Munas ini udah senyum nih, udah kode keras ini. Saya tidak mempunyai masing-masing untuk untuk mengatakan itu, dan sistem itu kan ada di partai politik ya. Itu tidak pada tempatnya saya mengatakan harus begini atau harus begitu ya. Itu semuanya sudah diatur di dalam mekanisme partai yang ada ya. Ya, kita doakan siapapun yang dipilih, siapapun yang menerima wahyu ya, Mahyu Makutoromo ya dalam istilah wayangnya itu, kita anggap saja itu yang terbaik dan harus kita dukung ya. Ya, untuk sementara sekarang kan eranya masih berkompetisi, belum
belum tawakal ya, kita masih berusaha ya. Ya. Belum tawakal, jangan tawakal dulu. Kita masih ijtihad dulu, Dan saya belum saatnya kita tawakal kemudian menyerah. Kita masih ada ruang untuk beristihad. Dan kita lihat ya, partai kita itu kan sangat fleksibel ya. Dalam kata lain pragmatis ya. Sangat fleksibel. Lah, jika publik ini menguat, saya yakin partai politik akan mempunyai respon yang lain. Tetapi jika publik ini melemah dan kemudian ini hanya sekedar sesaat, saya kira partai politik juga akan mempunyai perhitungan yang lain. Jadi di sini ada semacam negosiasi antara publik dan partai politik. Karena dua hal itu tidak mesti sama. Buktinya saat ini ya, partai politik mempunyai mekanisme dan mempunyai goal, mempunyai target yang berbeda dengan image di publik. Nah, bagaimana dua-duanya ini akhirnya bertemu ya? Ya tentu kita mengharapkan pertemuan yang indah dan pertemuan yang baik dan elegan ya. Itu harapan kita. Baik, Prof. Luar biasa ini Anda nih. Pemaparannya.